Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Aci sebagai dosen pengampu mata kuliah getaran dan gelombang. Baiklah, di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang osilasi terpaksa dengan beranggotakan 5 orang, yaitu dengan saya sendiri Dini Herianti, Letmi Syara, Muhammad Fajri, Nur Aisyah Zakila, Rika Amalia Rahma. Baiklah, kami akan menjelaskan beberapa materi di sini. Yang pertama yaitu behavior of this plan versus driving force frekuensi. Dengan fase perpindahan, dengan rumus X sama dengan V per omega Zm sin omega T dikurang C. Fase perpindahan tepat 90 derajat di belakang kecepatan. Sementara grafik dari V terhadap omega tetap sama. Pada frekuensi yang sangat rendah, di mana C dengan rumus min V per 2 rad dan kecepatan mendahului gaya. Perpindahan gaya berada dalam fase yang sama. Pada frekuensi tertinggi, perpindahan tertinggal oleh gaya sejauh pi rad dan persis di luar fase. Yang kedua yaitu amplitudo perpindahan dengan rumus A sama dengan V per omega Zm. Dan pada frekuensi rendah Zm dengan rumus R kuadrat ditambah omega M dikurang S per W dikuadratkan setengah. S per W sehingga A sama dengan V0 per omega S per omega dengan rumus V0 per S. Dan pada frekuensi tinggi Zm, omega M sehingga A menjadi V0 per omega kuadrat per M yang cenderung 0 karena omega menjadi sangat besar. Sehingga karena frekuensi tinggi amplitudo perpindahan hampir 0, karena massa yang dikendalikan efek inersia, resonansi kecepatan terjadi pada omega 02 sama dengan S per M. Resonansi perpindahan terjadi saat A sama dengan V0 per omega Zm sin omega T dikurang C ketika WZM minimum. Ini terjadi ketika turunan dari D per D omega dikali omega Zm sama dengan D per D omega R kuadrat ditambah omega M dikurang S per W kuadrat setengah sama dengan 0, yaitu ketika 2 omega R kuadrat ditambah 4 omega M dikali omega kuadrat M dikurang S sama dengan 0, atau 2 omega R kuadrat ditambah 2M dikali omega kuadrat M dikurang S sama dengan 0, sehingga omega sama dengan 0, atau omega kuadrat sama dengan S per M dikurang R kuadrat per 2M kuadrat sama dengan W0 kuadrat omega 0 kuadrat dikurang R kuadrat per 2M kuadrat. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rika Amalia Rahma. Terima kasih kepada moderator, sehingga dapat disimpulkan resonansi perpindahan dapat terjadi pada frekuensi kecil dari omega 0 untuk konstanta faktor redaman R yang kecil atau massa M besar. Kedua resonansi ini terjadi pada frekuensi omega 0. Frekuensi resonansi perpindahan ditandai dengan omega R sama dengan S per M kurang R kuadrat per 4M kuadrat kurung pangkat setengah. Perpindahan maksimum dapat dituliskan dengan X maksimal sama dengan F0 per omega R Zm. Nilai omega R Zm pada WR omega R
dengan mudah ditunjukkan sama dengan omega aksen kuadrat sama dengan S per M kurang R kuadrat per 4M kuadrat sama dengan omega 0 pangkat 2 kurang R kuadrat per 4M kuadrat. Nilai X pada resonansi perpindahan diberikan oleh X maksimum sama dengan F0 per omega aksen R, di mana omega aksen sama dengan omega 0 pangkat 2 kurang R kuadrat per 4M kuadrat untuk kurung setengah, pangkat setengah. Next ya. Daya yang disuplai ke osilator oleh tenaga penggerak. Untuk mempertahankan osilasi tunak dalam sistem gaya penggerak harus mengganti energi yang hilang pada setiap siklus karena adanya hambatan. Dalam keadaan tunak, amplitudo dan fase dari osilator yang digerakkan dapat mengikuti sehingga daya rata-rata yang diberikan oleh gaya penggerak sama dengan yang dihamburkan oleh gaya geser. Dapat dirumuskan dengan P sama dengan F0 cos omega T, F0 per Zm cos omega T kurang C, sama dengan F0 kuadrat per Zm cos omega T kurang C. Daya rata-rata dirumuskan sebagai 4 P daya rata-rata usaha total osilasi kurang periode osilasi. Daya rata-rata sama dengan integral 0 sampai T daya dt per T, di mana T ada sama dengan periode osilasi. Dapat diturunkan menjadi V0 kuadrat kurang Zm T integral 0 sampai T cos omega T cos dalam kurung omega T kurang C dt. Sama dengan V0 kuadrat cos V0 kuadrat per 2 Zm cos C. Karena integral 0 sampai T cos omega T kali sin omega T dt sama dengan 0. Dan 1 per T integral 0 sampai T cos kuadrat omega T dt sama dengan setengah. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Letmi Syara. Pada Letmi dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Daya yang disuplai oleh gaya penggerak tidak disimpan dalam sistem, tetapi dihamburkan sebagai usaha yang dikeluarkan untuk memindahkan sistem dengan gaya gesek yang berlawanan dari R, X, dot. Laju usaha atau daya sesaat oleh gaya gesek dirumuskan dengan Rx dot sama dengan Rx dot kuadrat sama dengan R F0 kuadrat per Zm kuadrat cos kuadrat omega T kurang C. Dan nilai rata-rata selama satu periode osilasi 1 per R F0 kuadrat per Zm kuadrat sama dengan 1 per 2 F0 kuadrat per Zm cos kuadrat C untuk R per Zm sama dengan cos C. Ini membuktikan bahwa daya yang diberikan sama dengan daya yang hilang. Dalam rangkaian listrik, daya diberikan oleh I cos P, di mana V dan I adalah tegangan RMS sesaat. Nilai tegangan dan arus dan cos P dikenal sebagai faktor daya. V kali I cos P sama dengan V kuadrat per ZE cos P, sama dengan V0 kuadrat per 2 ZE cos P, di mana V sama dengan V0 per akar 2. Next.
Baiklah, selanjutnya yaitu variasi daya rata-rata dengan kurva resonansi penyerapan. Dalam kasus mekanik, daya rata-rata supply itu dirumuskan dengan PAV sama dengan V0 kuadrat per 2Zm cos Pi. Jika cos Pi sama dengan 1, ketika Pi sama dengan 0, dan omega M dikurang S per omega sama dengan 0, atau omega 0 kuadrat sama dengan S per M. Gaya dan kecepatan dalam fase dan Z memiliki nilai minimum R, sehingga daya rata-rata supply maksimum itu adalah F0 kuadrat per 2R. Next. Berikut ini adalah grafik VAV dan omega pada frekuensi gaya penggerak. Grafik ini terlihat seperti kurva perpindahan terhadap omega. Grafik ini mengukur respon osilator. Ketajaman puncaknya pada resonansi juga ditentukan oleh nilai konstanta redaman R, yang merupakan satu-satunya yang tersisa di Zm pada frekuensi resonansi omega 0. Puncak terjadi pada frekuensi resonansi kecepatan saat daya yang diserap oleh sistem dari gaya penggerak maksimum. Kurva dikenal sebagai kurva absorpsi osilator. Next. The Q value in terms of the resonant absorption bandwidth. Baiklah, poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Fajri. Kepada Fajri, silakan. Baik, terima kasih sebanyak kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya itu mengenai the key value in terms of the resonancy absorption bandwidth, di mana faktor key dari resonansi ini adalah rasio frekuensi pusat resonansi dengan bandwidth setengah dayanya. Ini memberitahu kita seberapa tajam atau curam resonansinya. Dari grafik yang tertera di layar, dari grafik tersebut dapat kita temukan beberapa rumus untuk mencari resonansi. Yang pertama itu transmissibility-nya, yaitu sama dengan CH1 per kontrol, di mana CH1 itu merupakan sumbu Y-nya, sedangkan kontrol merupakan sumbu X-nya, atau sama dengan YG per XG. Untuk mencari faktor Q itu dapat juga kita ketahui dari grafik, yaitu resonansi frekuensi dibagi dengan jarak 3 dB bandwidth, atau sama juga kita sebut V0 Hz sama dengan V2 kurang V1 Hz. Next. Berikutnya yaitu resonansi sharpness. Pada gambar 4.3, grafik kiri ini menampilkan resonansi dengan amplitudo dan frekuensi tengah yang sama, tetapi bandwidth bervariasi. Perhatikan perbedaan ketajaman antara ketiga kurva tersebut. Grafik kanan menampilkan resonansi dengan amplitudo dan bandwidth yang sama, tetapi frekuensi pusat bervariasi. Pada sumber linear, perbedaan ketajaman tidak terlihat, namun itu pada sumbu logaritmik. Artinya, semakin tajam resonansi, semakin cepat resonansi beresonansi selama sapuan sinus, maka faktor Q mengukur perbedaan antara resonansi yang naik perlahan selama sapuan sinus, atau resonansi lebar dengan faktor Q rendah, dan resonansi yang meningkat cepat atau resonansi tajam dengan faktor Q tinggi. Artinya semakin tajam resonansinya, semakin sulit untuk dikendalikan. Next. Berikut yaitu bandwidth. Rentang frekuensi di mana penguatan tegangan dari penguat yang disetel turun menjadi 70,7%. Dari penguatan maksimum disebut bandwidth-nya. Rentang frekuensi antara F1 dan F2 disebut sebagai bandwidth penguat yang disetel. Bandwidth dari penguat yang disetel tergantung pada Q dari rangkaian LC, yaitu pada ketajaman respon, frekuensi nilai Q bandwidth berbanding terbalik. Gambar di bawah
merinci respon bandwidth dan frekuensi dan amplifier yang di-setel. Dapat dilihat pada gambar. Hubungan antara key dan bandwidth. Faktor kualitas key dari bandwidth didefinisikan sebagai rasio frekuensi resonansi terhadap bandwidth, yaitu dapat diketahui dengan rumus Q sama dengan FR per B kali W. Secara umum, rangkaian praktis memiliki nilai Q lebih besar dari 10. Dalam kondisi ini, frekuensi resonansi pada resonansi paralel diberikan oleh rumus FR sama dengan 1 per 2 Pi akar L kali C. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Aisyah Zakila. Kepada Aisyah dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu the key value as an amplification factor atau nilai key sebagai amplification factor. Kita telah melihat bahwa nilai perpindahan pada resonansi diberikan oleh AMAK sama dengan V0 per omega aksen R, di mana omega aksen kuadrat sama dengan S per M dikurang R kuadrat per 4M kuadrat. Pada frekuensi rendah, W menuju 0, nilai perpindahan A0 sama dengan V0 per S, sehingga max per A0 dikuadratkan sama dengan V0 kuadrat per W aksen kuadrat R kuadrat dikali S kuadrat per V0 kuadrat, sama dengan apabila nilai W aksen kuadrat kita ganti dengan nilai yang di atas, maka akan memperoleh hasil M kuadrat W0 kuadrat per R kuadrat dikali W0 kuadrat dikurang R kuadrat per 4M kuadrat, sama dengan W0 kuadrat M kuadrat per R kuadrat dikali 1 dikurang 1 per 4Q kuadrat diakarkan, sama dengan Q kuadrat per 1 dikurang 1 per 4Q kuadrat. Ketika itu, A-max per A0 sama dengan Q per 1 dikurang 1 per 4Q kuadrat diakarkan, setara dengan Q dikali 1 ditambah 1 per 8Q kuadrat, setara dengan nilai Q untuk Q yang besar. Jadi, perpindahan pada frekuensi rendah diperkuat oleh faktor Q pada resonansi perpindahan. Dapat diamati seperti gambar grafik di bawah ini. Grafik ini menjelaskan bahwa faktor-faktor kualitas Q dari sistem di mana A adalah amplifikasi pada resonansi respon dengan frekuensi rendah X sama dengan V0 per S. Gambar di atas menunjukkan di mana nilai-nilai Q yang telah dilampirkan Q sama dengan 2, sama dengan 3, Q sama dengan 4, sampai Q sama dengan 5. Dalam rangkaian penalaran radio, nilai Q digunakan sebagai ukuran selektivitas di mana ketajaman respon memungkinkan diperolehnya sinyal bebas dari interferensi sinyal pada frekuensi terdekat. Pada sirkuit radio konvensional pada frekuensi 1 megacycle dapat diamati melalui gambar berikut ini. Gambar A menunjukkan osilasi pada kondisi tunak dimodulasi oleh transien yang melurus secara eksponensial terhadap waktu. Gambar B, dalam diagram vektor dari B, OB adalah faktor keadaan tunak dengan panjang konstanta dan BA1 adalah vektor transier. Setiap vektor berputar berlawanan arah jarum jam dengan kecepatan sudutnya sendiri. Pada T sama dengan 0, vektor OB dan BA0 sama dan berlawanan pada sumbu aksis horizontal dan jumlah vektornya sama dengan 0. Pada waktu berikutnya, amplitudo total adalah panjang OA1 yang berubah ketika A menelusuri spiral yang berkontraksi di sekitar B. Titik A1, A2, A3, dan A4 menunjukkan bagaimana amplitudo diubah dalam A. Nilai Q berada di urutan beberapa ratus pada frekuensi radio yang lebih tinggi. Rongga tembaga beresonansi memiliki nilai Q sekitar 30.000 dan kristal piezoelektronik dapat menghasilkan nilai Q sebesar 500.000. Penyerapan optik dalam membentuk nilai Q. Efek Mossbauer dalam fisika nuklir melibatkan nilai Q adalah 10⁻10.
Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Aisyah. Baiklah, hanya itu presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Kami dari kelompok 3, mohon maaf jika ada melakukan kesalahan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.